Selamat siang anak-anak kelas 10 BDP, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada pertemuan mata pelajaran ekonomi bisnis hari ini, kita akan mulai memasuki bab baru yaitu bab 3 tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai siapa saja pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi, perannya, dan juga model circular flow diagram atau diagram interaksi pelaku ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pelaku kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari pelaku kegiatan ekonomi? Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Pelaku kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada rumah tangga produksi atau perusahaan, rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga negara, yaitu pemerintah, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Mari kita bahas satu persatu pelaku kegiatan ekonominya. Yang pertama adalah rumah tangga produksi atau perusahaan. Rumah tangga produksi ini disebut juga sebagai perusahaan atau produsen. Perusahaan adalah kelompok masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, kayu balok dijadikan perabot rumah tangga. Untuk mengubah kayu balok menjadi peralatan rumah tangga tersebut diperlukan paku, gergaji, cat, dan tukang kayu. Faktor produksi berperan penting dalam produksi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa hasil produksi. Dari manakah perusahaan memperoleh faktor produksi? Nah, perusahaan ini membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen yang nanti juga akan kita bahas, dan membeli bahan-bahan serta alat-alat produksi. Rumah tangga produksi memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini yaitu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Contohnya yaitu ada warung, kafe, restoran, kedai yang biasanya dimiliki oleh satu orang, sehingga disebut dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu ada firma, yaitu suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, contohnya kantor hukum atau kantor akuntan. Yang ketiga yaitu perseroan komanditer, adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Contohnya ada usaha percetakan dan transportasi. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Contohnya PT Indosat atau PT Telkom. Nah, yang kelima ada kooperasi. Kooperasi yaitu suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Selanjutnya, yang kedua ini adalah rumah tangga konsumsi atau konsumen. Apa yang kalian pikirkan tentang rumah tangga konsumsi? Sudahkah kalian menyadari bahwa kita merupakan seorang konsumen? Misalnya, kita menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas. Tindakan yang kita lakukan merupakan kegiatan mengkonsumsi barang. Jadi, dapat dikatakan kita adalah seorang konsumen. Jadi, konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Rumah tangga konsumsi membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi untuk hidup. Untuk dapat melaksanakan kegiatan konsumsinya, setiap rumah tangga konsumsi harus memiliki pendapatan. Bagaimana dan dari mana rumah tangga memperoleh pendapatan agar kegiatan konsumsinya dapat terlaksana? Nah, pendapatan rumah tangga ini dapat diperoleh dari perusahaan dengan cara sebagai berikut. Ada 4 nih caranya, ada sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, mari dijelaskan satu persatu. Yang pertama ada sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan
tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Lalu upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Biasanya kita sebut dengan gaji. Nah, bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Sedangkan laba atau profit yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya mengelola perusahaan sehingga perusahaan bisa memperoleh laba. Selanjutnya yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, agar negara bisa maju dan rakyat bisa hidup dengan layak dan damai. Perusahaan negara ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu perusahaan negara umum atau Perum dan perseroan terbatas negara atau Persero. Mari kita bahas satu persatu. Perusahaan negara umum atau Perum ini yaitu kegiatan usaha yang ditujukan untuk melayani kepentingan umum. Contohnya, Perum Pegadaian. Nah, yang kedua, perseroan terbatas negara atau Persero ini yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN. Nah, yang keempat ini masyarakat ekonomi luar negeri. Masyarakat ekonomi luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa perdagangan, namun juga dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri. Sektor ini mencakup ekspor-impor barang dan jasa, aliran modal yang berkaitan dengan transaksi perbankan, serta investasi. Transaksi luar negeri bersih atau neto juga akan mempengaruhi tingkat dan komposisi aktivitas. Selanjutnya, kita akan memasuki mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. Perannya itu ada 5, yaitu yang A atau yang pertama adalah menyediakan faktor-faktor produksi bagi produsen. Hal ini dapat berupa faktor-faktor produksi misalkan uang, tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua atau B yaitu sebagai penerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, konsumen sebagai pemakai, mengurangi dan menghabiskan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, konsumen berperan sebagai pemakai barang-barang hasil produksi. Yang keempat, sebagai penyalur barang dan jasa. Dalam hal ini, konsumen berperan sebagai distributor, misalkan ketika berpergian seseorang membeli barang-barang khas dari daerah yang dituju sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Lalu yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah atau negara. Misalkan pajak pertambahan nilai sebuah barang dibebankan sebagian kepada konsumen. Selanjutnya ada peran rumah tangga produsen atau perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Perannya ini ada 7. Yang pertama, sebagai penghasil barang dan jasa. Lalu yang kedua, konsumen jasa-jasa produktif dari konsumen berupa tenaga kerja, usaha, tanah untuk modal, dan tenaga ahli sebagai pemimpin perusahaan. Yang ketiga, membayar jasa-jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi kepada konsumen berupa pembayaran upah dan sewa. Yang keempat, mengelola faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang kelima, sebagai agen pembangunan. Setiap perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal, tetapi bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam yaitu menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi. Yang ketujuh, membayar pajak kepada negara. Seperti konsumen, pajak juga dibebankan sebagian kepada produsen sebagai kompensasi kepada negara. Jadi, baik konsumen maupun produsen juga harus membayar pajak kepada negara.
Selanjutnya yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ini, pemerintah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengatur kegiatan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peran pemerintah sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya yaitu minyak Pertamina, semen ada PT Semen Cibinong, baja ada PT Krakatau Steel, listrik yaitu PT PLN, dan pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia, pendidikan yaitu ada sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, kesehatan ada puskesmas dan rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu peran yang kedua, pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contoh barang dan jasa yang dibutuhkan adalah peralatan kantor, seperti komputer, meja, lemari, dan lain-lain, dan mobil dinas, rumah dinas, dan peralatan perang seperti tank, senjata, dan lain sebagainya. Lalu peran yang ketiga yaitu pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ada dua, yaitu peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi. Semua peraturan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan GBHN yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang diantaranya mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional. Lalu, pemerintah juga mengatur kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah. Misalnya ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan produksi. Selanjutnya ada peran masyarakat luar negeri. Perannya ini ada 5, yaitu pertama sebagai pengekspor barang dan jasa. Jepang sebagai negara industri telah mengekspor berbagai jenis kendaraan ke negara kita. Tentunya kalian tahu kan merek Yamaha, Suzuki, Honda, Toyota, dan Kawasaki. Selain kendaraan, barang-barang yang diekspor ke Indonesia adalah makanan, minuman, alat hiburan seperti televisi, video, dan radio, pakaian, alas kaki, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, perannya sebagai pengimpor barang dan jasa. Masyarakat luar negeri mengimpor barang kerajinan dari Indonesia, seperti ukiran Jepara, kerajinan rotan, pakaian, alas kaki, peralatan elektronik, kertas, minyak sawit, dan lain-lain. Adapun contoh jasa yang mereka impor dari negara kita adalah dengan mendatangkan grup-grup kesenian atau artis-artis Indonesia untuk menghibur mereka. Peran yang ketiga yaitu pengekspor faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang banyak diekspor ke Indonesia adalah faktor produksi modal, karena Indonesia memang sangat kekurangan modal. Negara-negara yang telah menanamkan modalnya ke negara kita disebut dengan istilah investor. Untuk membangun jalan raya di Indonesia, Cina juga pernah mengekspor tenaga kerjanya ke negara kita. Lalu yang keempat ada pengimpor faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang paling banyak mereka impor dari negara kita adalah faktor produksi alam dan tenaga kerja. Contoh faktor produksi alam yang mereka impor adalah karet, minyak bumi, timah, tembaga, aluminium, tembakau, dan lain-lain. Mereka juga mengimpor tenaga kerja dari negara kita yang jumlahnya sangat melimpah. Lalu yang kelima adalah mitra kerjasama ekonomi. Masyarakat luar negeri merupakan mitra kerjasama yang baik untuk memajukan ekonomi kita. Selanjutnya kita akan memasuki tentang model circular flow diagram. Interaksi atau hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi dapat dilihat pada model diagram arus lingkar kegiatan ekonomi atau sering disebut dengan circular flow diagram. Terdapat 3 model circular flow diagram, yaitu kegiatan ekonomi 2 sektor, kegiatan ekonomi 3 sektor, dan kegiatan ekonomi 4 sektor. Yang pertama, kegiatan ekonomi 2 sektor. Kegiatan ekonomi 2 sektor ini hanya melibatkan 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga atau konsumen dan perusahaan atau produsen. Nah, kegiatan ekonomi 2 sektor ini juga dibagi menjadi 2. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu corak kegiatan ekonomi subsistem. Dalam corak ini, penerima-penerima pendapatan, yaitu rumah tangga, tidak menabung, dan para pengusaha tidak menanamkan modal. Maka bisa kita lihat gambarnya di sampingnya ini. Pertama,
Rumah tangga memberikan faktor-faktor produksi berupa SDA, SDM, modal, dan skill kepada perusahaan. Lalu, perusahaan memberikan balas jasa atas faktor-faktor produksi berupa sewa, gaji, atau upah, bunga, dan laba kepada rumah tangga atau konsumen. Lalu perusahaan menghasilkan barang dan jasa hasil produksi, dan juga harus yang keempat ini, penjualan hasil produksi untuk konsumsi. Selanjutnya yang kedua, corak perekonomian modern. Dalam corak ini, penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada pengusaha yang akan menggunakannya untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Maka apa sih perbedaan gambarnya ini dengan yang sebelumnya? Nah, perbedaannya di sini nih. Ada kotak lembaga keuangan dan penanaman modal. Karena yang sebelumnya tadi tidak menabung, sedangkan yang ini di corak kedua ini menabung. Jadi, bedanya di arus yang di sini. Rumah tangga atau konsumen melakukan menabung terhadap lembaga keuangan, lalu lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada penanaman modal, dan penanaman modal lalu memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai investasi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi 3 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor ini melibatkan 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga atau konsumen, perusahaan produsen, dan pemerintah. Jadi di gambar ini bedanya sekarang udah muncul nih pemerintah. Nah, interaksi antara 3 sektor perekonomian ini biasanya disebut arus lingkar perekonomian tertutup. Pemerintah menerima pendapatan dari pajak yang dikenakan kepada rumah tangga konsumen dan perusahaan. Jadi kita bisa lihat gambar di sini, bedanya dari gambar sebelumnya yaitu di gambar sini sudah muncul peran pemerintah. Jadi perusahaan memberikan pajak perusahaan kepada pemerintah dan rumah tangga konsumen juga memberikan pajak individu kepada pemerintah. Jadi bedanya ada di bagian sini. Sedangkan arus sebelum-sebelumnya sama. Selanjutnya, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, kegiatan ekonomi 4 sektor ini melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, konsumen, perusahaan produsen, pemerintah, dan luar negeri. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Jadi, di sini gambarnya yang berbeda itu ada tambahan kotak luar negeri di sini. Jadi arus dari sebelumnya itu sama, cuma ditambah adanya peran luar negeri di bagian sini. Jadi rumah tangga konsumen melakukan impor kepada luar negeri dan perusahaan juga melakukan ekspor kepada luar negeri. Sekian dari penjelasan materi hari ini. Diingat-ingat dan dipelajari dengan baik ya. Jangan lupa tugas hari ini yaitu membuat rangkuman dari pertemuan hari ini dan kumpulkan ke Google Classroom sebagai tanda kehadiran kalian bahwa kalian telah mengikuti pertemuan hari ini dengan baik. Terima kasih, semangat!